Shalom, kita bertemu lagi dalam program Saat Teduh Daku Satu Jemeniaku bersama saya Gert Polo. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu bagi kami, sehingga pada saat ini Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk bisa memuliakan-Mu dan saling berbagi firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini oleh kerja Roh Kudus-Mu menjadi berkat bagi hidup kami untuk memuliakan Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda semua, saya mengajak kita mengawali renungan firman Tuhan ini dengan sebuah kisah nyata yang saya temukan ketika menyiapkan renungan ini. Saya ingin berbagi sebagai pengantar dari renungan ini. Ada seorang wanita Kristen, ya, seorang perempuan Kristen, seorang gadis Kristen. Dia sedang menggumuli untuk mencari pasangan hidupnya. Dia menceritakan satu kali di hari Natal, ya, di satu tahun ketika dia dan keluarganya merayakan Natal. Dia merasa perayaan Natal saat itu bersama keluarganya seperti sebuah persidangan terhadap dia. Dia merasa diinterogasi dengan pertanyaan, kapan menikah? Padahal saat itu dia berusia 25 tahun dan dia belum punya pacar. Bukannya dia tidak mau mempunyai pacar dan menikah, tetapi memang dia sudah menggumulkan hal ini. Ketika dia berusia 23 tahun, dia artinya 2 tahun sebelum Natal itu, dia sudah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Pada saat dia berumur 23 tahun, dia berdoa sambil menangis di hadapan Tuhan untuk memohon Tuhan memberikan kepada dia pasangan hidup. Dan pada saat itu dia mulai merasa cemburu, merasa iri hati, merasa kesepian ketika melihat teman-temannya pergi berjalan-jalan dengan pasangan hidup mereka, dengan pacar mereka, sedangkan dia belum memiliki pacar. Dia iri hati terhadap teman-temannya dia. Dan pada saat itu juga dia mulai membaca buku-buku tentang bagaimana mencari pasangan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dia membaca buku misalnya Lady in Waiting, ya, dan di situ dia belajar untuk bagaimana menggumuli atau menantikan pasangan yang Tuhan berikan kepada dia. Tetapi itu tidak cukup untuk membuat dia merasa tenang. Dia terus merasa kesepian yang melanda dia itu begitu hebatnya sampai semua teori-teori yang dia baca di buku itu seolah-olah tidak berlaku. Dia terjebak dalam kehidupan yang self-centeredness, kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri. Sedangkan pihak lain, dia sadar bahwa dia harus hidup sebagai seorang anak Tuhan. Dia mesti hidup secara God-centered, hidup yang berpusat kepada Tuhan. Ini bagi dia sebuah pergumulan yang tidak mudah. Dia terus bergumul dengan Tuhan, bergumul sampai satu saat ada satu peristiwa terjadi dalam hidupnya, dan dia mulai sadar bahwa ketika dia mencari pasangan hidup itu bukan hanya sekedar untuk hidup bersama, untuk berbagi kebutuhan hidup bersama, untuk membangun rumah bersama, bukan sekedar itu. Tetapi dia mesti mencari pasangan hidup yang mendukung dia untuk sebagai partner yang membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Di saat ini dia mulai sadar, dia mulai sadar bahwa walaupun dia masih sendiri, tetapi singleness itu bukanlah sebuah kutukan. Tapi ketika dia masih sebagai seorang yang single, itu kesempatan dia untuk berkarya bagi Tuhan. Ada satu cerita besar dari Allah dalam hidup dia yang mesti dia kerjakan. Ya, teman-teman muda sekalian, cerita ini, ketika saya mengambil cerita ini untuk pengantar renungan kita, saya teringat di dalam Alkitab bahwa kalau kita melihat Alkitab, Alkitab itu seperti mengisahkan tentang seorang bapa yang mencari mempelai bagi anaknya. Kenapa saya katakan itu?
Saya ajak kita membaca beberapa ayat firman Tuhan untuk mengajak kita merenungkan bagian ini. Kenapa saya katakan bahwa kisah Alkitab itu seperti cerita ya seorang bapa yang mencari mempelai bagi anaknya. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, di situ firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini diulangi di dalam Efesus 5 ayat 31 dan 32. Efesus 5, 31, 32 berkata begini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dan ayat dalam Wahyu 19 ayat 7, firman Tuhan berkata, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan dalam 2 Korintus 11 ayat 2, firman Tuhan berkata seperti ini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, teman-teman muda, saudara, ya, kita lihat dari Alkitab, dari Kejadian sampai di tengah Alkitab, bahkan sampai Wahyu mengisahkan hal yang sama. Itu berarti poin ini sangat penting, ya. Di awal kitab Kejadian berbicara tentang keluarga, di tengahnya juga bicara tentang bagaimana jemaat itu dipertunangkan kepada Kristus, dan di bagian akhir dari kitab Wahyu disebut tentang perkawinan anak domba. Artinya bahwa hal ini sangat penting, ya, mengisahkan seorang bapa yang mencari mempelai bagi anaknya. Kejadian 2 ayat 24, ya, di situ diawali dengan kata seperti ini, sebab itu, ya, sebab itu. Pertanyaannya, sebab yang mana, ya? Jawabannya ada pada pasal 2 ayat 23. Kejadian 2 ayat 23 disebut begini, sebab perempuan diambil dari laki-laki. Kata diambil di dalam Kejadian 2 ayat 23 itu berasal di dalam bahasa Ibrani-nya disebut laukah. Laukah ini adalah satu kata yang sering dipakai untuk menggambarkan sebuah pernikahan, sebuah perkawinan, married, ya. Seorang laki-laki mengambil seorang istri, ya. Atau misalnya ketika ada apa ya, pertunangan atau pemberkatan nikah, dikatakan bahwa saya mengambil kamu menjadi istri saya. Nah, kalau kita lihat, ya, mungkin saya yakin teman-teman pemuda sering menonton film atau membaca novel atau mendengar lagu-lagu, bahkan menyanyikan lagu-lagu tentang cinta, ya. Biasanya di dalam cerita itu diceritakan bagaimana seseorang berjuang untuk mendapatkan orang yang dicintainya. Saya kasih contoh di sini, ya. Dulu tahun 90-an, tepatnya tahun 1991, ada satu lagu yang sangat terkenal yang menjadi soundtrack dari film Robin Hood. Judulnya Everything I Do It For You. Itu lagu yang sangat terkenal mengisahkan tentang seseorang yang melakukan apapun juga demi orang yang dia kasihi. Dan ada lagu yang kedua, ya, lagu yang dikarang oleh Frankie Siombing. Dia berkata begini, when I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I'll give everything when I say that I love you. Nah, ketika kita mengasihi seseorang, kita akan lakukan apapun, ya, demi orang yang kita kasih itu. Atau juga mungkin teman-teman pemuda pernah menonton film berjudul Ever After, ya, film tentang Cinderella, seorang pangeran yang jatuh cinta kepada gadis biasa, dan dia berjuang untuk mendapatkan gadis itu. Nah, teman-teman pemuda, gereja adalah mempelai perempuan bagi Kristus. Bahkan Kristus sendiri menyatakan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Nah, karena itu Yesus datang mencari gerejanya, dan dia mengorbankan dirinya untuk mendapatkannya gerejanya kembali. Di dalam Alkitab, dalam surat Korintus, kita pernah baca bahwa dia membayar lunas, ya, melakukan surat hutang itu di kayu salib. Dia membayar dengan dirinya sendiri. Pada masa-masa Minggu Sengsara ini, pada masa Jumat Agung, pada perayaan Paskah, kita mengingat dan merenungkan kembali bagaimana Kristus mengorbankan dirinya untuk menebus kita, ya. Dia melakukan semuanya ketika dia katakan, aku mengasihi kamu.
aku mengasihi kamu. Dia mengorbankan dirinya, mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendapatkan kita kembali bagi dia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa respon dari kita? Ya, apa respon dari kita ketika kita sudah menerima kasih dari Kristus? Kita mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus. Nah, saya ingin berbagi beberapa hal tentang bagaimana kita meresponi hal itu. Ya. Yang pertama, bahwa respon kita adalah oleh kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menyiapkan diri kita menjadi mempelai yang layak bagi Kristus. Saya yakin teman-teman pemuda pernah mengalami entah di keluarga atau teman-teman atau saudara yang lain. Teman-teman melihat ketika ada seseorang yang mau menikah, pasti ada masa-masa persiapan. Dia menyiapkan dirinya, menyiapkan baik fisiknya, menyiapkan penampilannya, menyiapkan jiwanya, menyiapkan rohnya untuk masuk ke dalam pertunangan kepada pernikahan. Nah, demikian juga kita, apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, kita menyiapkan tentang cara berpikir kita dan bagaimana kita menilai orang lain. Teman-teman pemuda yang sesaudara, pekerjaan manusia yang pertama kali ketika Allah percayakan kepada manusia adalah berkaitan dengan logika dan bahasa. Di dalam Kejadian pasal 2, ya, kita ingat ketika setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan kemudian manusia, Tuhan Allah memerintahkan Adam untuk memberi nama kepada hewan-hewan, kepada binatang. Ya, itu berkaitan dengan logika dan bahasa. Adam memberi nama binatang. Dia melihat binatang yang satu dan lainnya, dia menggunakan logikanya, mengenalnya, kemudian dia memberi nama. Nah, tetapi berkaitan dengan penggunaan logika dan bahasa ini juga, iblis datang mencobai Hawa untuk memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, dari sini iblis mempengaruhi manusia untuk merusak logika manusia. Setelah manusia memakan buah yang terlarang itu dan jatuh dalam dosa, manusia jadikan dirinya sendiri sebagai penentu apa yang baik dan apa yang jahat. Bukan lagi firman Allah. Manusia menjadi hakim bagi dirinya sendiri dan bukannya membangun sesama. Ini yang perlu kita tebus. Setelah kita tahu firman Allah, kita hidup di dalam kebenaran, kita menyerahkan penentuan apa yang baik dan jahat itu kepada Allah, bukan diri kita. Kita bukan standar dari kebenaran. Kita bukan standar dari ini yang baik dan ini yang jahat. Standarnya haruslah firman Allah. Yang kedua, kalau yang pertama adalah kita menebus cara kita berpikir dan menilai orang lain. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun sesama. Apa yang perlu kita lakukan untuk membangun sesama? 2 Petrus 1 ayat 5 dan 7, 5-7 berkata begini. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ini seperti sebuah tingkatan. Kita akan sangat sulit mengasihi semua orang kalau kita tidak membangun diri kita dari membangun iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih akan saudara-saudara. Setelah kita sudah membangun semua itu, baru kita bisa mengasihi semua orang. Mengasihi semua orang artinya membangun dia. Nah, biasanya dan umumnya pasti teman-teman saudara sering melihat ada orang-orang yang tidak membangun dirinya dengan tahapan ini, iman, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, baru kasih akan semua orang. Dia tidak membangun dirinya dengan hal ini, ya, oleh kerja Roh Kudus dalam hidupnya, tetapi dia ingin langsung mengasihi semua orang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika dia berhadapan dengan orang lain, dia bukan berfokus untuk membangun orang lain, tetapi dia sibuk dengan dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini akan sulit untuk melayani Tuhan di gereja. Orang-orang seperti ini akan sulit bekerja dalam pelayanan publik yang berurusan dengan manusia. Kenapa? Karena ketika dia berhadapan dengan orang, dia akan membangun self-defense mechanism. Dia akan membangun bagaimana proteksi dirinya. Ketika dia menerima kritikan, dia akan membalas dengan kritikan karena dia defense dirinya. Nah, mari kita lihat apa yang Yesus lakukan, ya. Yesus ketika dia dikritik, ketika dia dihina, ketika dia dikatakan bahwa dia menyembuhkan orang dengan memakai kuasa Beelzebul, dia tidak membalas dengan kejahatan, tetapi dia tetap mengatakan apa yang benar, bahkan dia mengampuni mereka yang melukai dia, yang menyalibkan dia. Bagaimana Yesus bisa lakukan hal seperti itu? Tentunya Yesus
juga mengalami pergumulan demi pergumulan. Misalnya sebelum dia turun pelayanan, dia berdoa puasa selama 40 hari di padang gurun. Dia dicobai oleh iblis, dan ketika dia menghadapi pencobaan dari iblis, dia melawannya dengan firman Tuhan. Dia telah dibentuk untuk tidak mencintai dirinya sendiri, tetapi dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, dalam peristiwa Minggu Sengsara dan Jumat Agung kita mengingat bahwa bagaimana Yesus bergumul di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, dia bergumul antara mengikuti keinginannya sendiri dan menolak cawan itu, atau tetap tunduk kepada kehendak Bapa. Dan pada akhirnya kita tahu dia tunduk pada kehendak Bapa. Sehingga ketika dia berhadapan dengan Via Dolorosa, jalan sengsara, dia tetap fokus kepada Tuhan. Yesus tidak membangun self-defense mechanism, tetapi dia tetap tunduk kepada firman Tuhan. Dia tunduk kepada kehendak Bapanya di sorga. Bagian yang terakhir, teman-teman dan saudara semua, teman-teman pemuda, kita bisa membangun sesama, kita bisa mengasihi sesama kalau kita mengalami apa yang saya sebut sebagai the end of me, ya, akhir dari aku, mematikan ego, ya, mematikan keinginan-keinginan sendiri, baru kita bisa mengasihi orang lain. Dan kalau kita sudah mengalami yang namanya the end of me, kita akan mengasihi orang lain bahkan sampai kita terluka. Mengasihi orang lain pasti kita akan terluka. Kita akan mungkin ditolak, kita mungkin akan disakiti. Kalau kita ingin mengasihi semua orang, ya kita belajar dari Yesus ketika dia mengasihi orang lain, dia sendiri akibatnya terluka oleh kasihnya itu. Bahkan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Mengasihi sampai terluka. Nah, bagaimana kita mengasihi orang lain yang menurut kita tidak pantas dikasihi? Itu sebuah pergumulan. Bagaimana kita mengasihi orang yang membenci kita? Bagaimana kita mengasihi orang yang mengkhianati kita? Ini sebuah pergumulan. Jadi pada bagian akhir ini saya mengajak teman-teman pemuda, ya, rekan-rekan sekalian untuk kita sungguh-sungguh merenungkan bagian ini tentang bagaimana kita dibangun oleh Tuhan, ya, dibangun di dalam Tuhan, dibangun di dalam firman Tuhan, untuk kita seperti kata Yesus, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Dan kita ingat, karena kita adalah mempelai Kristus, maka kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita menjadi mempelai yang layak bagi Kristus. Kita memiliki karakter ilahi yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita ingat bahwa Kristus telah mengorbankan dirinya, dan dia mengaruniakan Roh Kudus bagi kita untuk mempersiapkan kita layak menjadi mempelai bagi Kristus. Dan bagian yang ketiga adalah salah satu bagian dari kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi mempelai yang layak bagi Kristus adalah kita turut bekerja sama dengan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, yang menggerakkan hidup kita untuk hidup dalam kasih. Kita mengasihi orang lain sampai terluka, dan kita mengalami yang disebut dengan the end of me, mematikan seluruh ego-ego kita korbankan ego kita untuk kemuliaan Kristus dan untuk membangun sesama. Kiranya renungan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita untuk terus bertumbuh di dalam Kristus, dan dengan kita bertumbuh di dalam Kristus, kita akan membangun sesama dan memuliakan Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk renungan saat ini. Kiranya renungan ini memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, sampai kami mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama kami, membangun sesama kami, meskipun kami terluka, meskipun kami mengalami berbagai pergumulan hidup, kami tetap belajar untuk mengasihi karena Yesus telah memberikan teladan mengasihi sampai terluka. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan saat teduh bersama DSC. Silakan subscribe dan kita akan bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.